み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue akan bahas Ultraman Omega episode 7, debut dari Trigaron. Ini kaijunya ya, bukan armornya. Armornya nanti di episode 8. Ini adalah rekaman kedua gue. Tadi gue udah rekaman juga 20 menit. Dapatlah itu sekitar 6 menitan durasi videonya. Kan banyak jedanya tuh, banyak mikirnya dulu. Ada yang salah sebut juga, kepotong ya dapat 6 menitan lah. Gue kalau review kayak gini tanpa skrip, biasanya tuh gue cuma nulis poin-poin penting aja di sini. Jadi 20 menit ya dapat 6 menitan lah. Kenapa diulang? Ya karena suaranya nggak ke-record. Halo. Kesel sih, tapi ya udahlah. Gua ulang aja recordnya. Terus bagaimana tanggapan gua terhadap episode ini? Ternyata episode ini bagus. Ya, beneran, bagus, mantap, gua suka. Nggak cuma bagus aja, episode ini juga memperbaiki kesalahan di episode sebelumnya, di episode 6. Karakter figurannya, gue starnya. Ya, itu nantilah gue bahas ya. Gue akan bahas singkat dulu ceritanya gimana. Singkat aja nih, nggak perlu panjang-panjang. Karena Omega itu series yang santai, ceritanya sederhana, jadi seharusnya nggak ada yang perlu dijelaskan. Anak-anak nonton ngerti langsung nih. Di episode kali ini ada kemunculan dari Gomora. Ya, ini kaiju anak emas Suburaya comeback lagi. Pertarungan terjadi langsung di awal episode. Omega bersama Arekinus melawan Gomora. Omega kewalahan, Arekinus juga sama. Malah Arekinusnya diayam-ayamin sama Gomora. Pengen dihentikan, langsung dibanting sama Gomoranya. Tapi ya Gomoranya kabur. Setelah pertarungan itu Omeganya sakit, tapi dia malah bangga. Ya, dia bangga sakit. Ya alien sih, wajar. Sebagai seorang alien dia tidak pernah demam. Jadi ketika merasakan demam dia malah bahagia. Terus di sini ada karakter NPC streamer, dia ngefitnah Omega pakai AI. Nah, mungkin ini sindiran untuk kehidupan kita di zaman ini. Apa-apa AI ya, termasuk hoax juga banyak banget pakai AI. Jadi sepertinya sutradaranya pengen masukin itu, menyindir tentang AI ini, yang dimana AI-nya dipakai untuk buat hoax ngefitnah Omega. Singkatnya di sini Ayu bertemu dengan si Surapto, nanya-nanya soal Gomora, tapi ya si Suraptonya nggak tahu. Nah, ini petunjuk sebenarnya. Kalau Omega lebih tahu kaiju modern ketimbang kaiju purba. Contohnya di episode 4 itu kaijunya purba juga ya. Tetap sama, lupa ingat. Jadi ya ini petunjuk sih menurut gua. Nah, orang-orang berspekulasi kalau Gomora di sini adalah kaiju luar angkasa karena ada meteor yang jatuh. Terus tiba-tiba Gomora muncul. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Meteor tadi itu makhluk hidup dan kebetulan aja kaijunya jatuh di tempat Gomora tidur. Kemudian Kosei mencari meteor tadi, ketemu dan bertemu juga dengan streamer tukang fitnah ini. Gomora juga muncul lagi. Surapto dengan keadaan sakit berusaha bertarung, dan singkatnya meteor tadi yang ternyata Arekinus bangkit tuh untuk membantu Omega. Terjadilah pertarungan antara Omega, Trigaron, Trigaron. Gue udah kebiasaan nyebut Trigaron nih. Tapi ya sebutan yang benernya tuh Trigaron. Oke, lanjut. Terjadi pertarungan antara Omega, Trigaron melawan Gomora. Gak terlalu lama, singkat aja. Di sini Gomora akhirnya kalah. Dan pertarungan ini menurut gua unik ya. Karena Gomora biasanya dipakai untuk jadi samsak armor yang tipe kekuatan. Karena Gomora pun tipenya kekuatan. Makanya dia dijadikan samsak kayak Beta Smash ataupun Decker Strong Type. Tapi di Omega ini dia malah jadi samsak tipe kecepatan. Cepat dan buas. Itu cara bertarungnya Trigaron armor nanti. Dan setelah pertarungan itu orang-orang jadi makin percaya sama Omega. Niat streamernya pengen menjatuhkan Omega, memfitnah. Ternyata orang-orang malah makin percaya sama Omega. Dan inilah salah satu yang bagus di episode ini. Peran karakter figuran, gue starnya, benar-benar punya impact ke ceritanya. Tidak seperti episode 6 yang gue kritik habis-habisan, yang gue starnya benar-benar cuma numpang lewat doang, sekedar ada lucu aja, tapi tidak benar-benar berdampak ke cerita. Tapi episode kali ini benar-benar bagus. Ya, gue star yang fokus ceritanya tidak ke dia, emang harusnya kayak gini, punya impact ke ceritanya. Kayak inilah dia pengen menjatuhkan nama Omega. Tapi orang-orang malah makin percaya sama Omega. Belum lagi si Kosei. Gara-gara ini juga, dia bisa membangkitkan Trigaron. Itulah karakter NPC yang gue mau. Bukan seperti episode 6. Itu bagus yang pertama tuh. Yang kedua, Suraptonya nih, jokesnya. Jokesnya fresh ya, bukan pelangak pelongo, bukan tentang lapar lagi. Jokes laparnya nggak ada masalah, tapi kalau pelangak pelongo itu jelek. Untungnya nggak pernah dipakai lagi. Nah, kali ini jokesnya adalah dia bangga sakit. Ada orang sakit bangga ya, ini Omega. Wah, aku demam. Ternyata ini rasanya demam. Aku bangga demam. Sumpah gue ketawa tadi. Ada orang demam tapi bangga. Bagus.
jokesnya fresh. Terus fighting, ya sinematografi biasa-biasa aja, tapi cukup lama karena di awal juga udah berantem. Momen lucunya di sini ada, momen serunya juga ada. Ya cukup lah, nggak jelek pokoknya. Yang bagusnya CGI Trigaronnya ini sama bagusnya dengan Rekiness. Entah itu dalam mode petnya ataupun ketika dia udah jadi raksasa. Itu kostum tapi di beberapa momen ada menggunakan polesan CGI atau full CGI ya bagian itu. Kurang tahu juga. Tapi yang jelas bagus. Jadi sepertinya CGI di Ultraman Omega emang bagus-bagus semua nih. Untuk bagian green screen gimana? Karena kan Omega ini gue sering banget menemukan green screen yang jelek. Untungnya di episode kali ini nggak ada. Ada bagian yang kelihatan green screen tapi tidak mengganggu. Ingat ya di episode 5 gue bilang gue tidak terlalu mempermasalahkan green screen selagi itu tidak mengganggu. Kita tahu wah ini green screen nih kelihatan banget tapi tidak mengganggu, ya udah itu bukan sebuah masalah. Dan itu aja sih mungkin yang bisa dibahas ya. Untuk episode kali ini gue puas banget. Gue enjoy nontonnya, gue suka. Tidak seperti episode sebelumnya yang gue gregetan sendiri nontonnya waktu itu. Tapi untuk episode kali ini udah bagus lah. Penulisannya bagus, fighting scene-nya juga lumayan. Berarti sejauh ini ada 2 episode Ultraman Omega yang benar-benar tanpa kritik dari gua. Episode debutnya Rekiness Armor sama episode ini. Itu benar-benar tanpa kritik sama sekali. Makanya itu episode 4 juga singkat kan bahasnya. Karena emang isinya ngebahas yang bagus-bagus aja, nggak ada jeleknya itu. Yang bikin panjang video itu kan ada bagusnya, ada jeleknya. Episode 1 juga termasuk sih. Ada kurangnya tapi itu kekurangan yang minor. Diabaikan pun sebenarnya tidak masalah. Udah bagus lah episodenya. Pembuka yang menarik, yang megah. Jadi anggap aja 3 episode ini perfect. Memang nggak ada yang benar-benar perfect 100%. Ada aja kurangnya. Tapi kalau kurangnya cuma dikit-dikit aja udahlah nggak perlu dipermasalahkan. Yang emang jadi masalah besar, nah itu baru dipermasalahkan. Itu tanggapan gua. Gimana dengan tanggapan kalian? Nah silahkan aja komen di bawah. Pendapat orang bisa beda-beda. Ada yang gua nggak suka tapi kalian suka. Atau sebaliknya yang gua suka tapi mungkin kalian nggak suka. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Review Ultraman Omega episode 7. Episode selanjutnya debut Trigaron Armor. Intinya, gue suka banget sama episode ini. Bagus lah pokoknya. Penulisannya rapi, karakter-karakternya juga dibuat dengan sangat baik, pertarungannya lama, jadi cukup menghibur. Jokesnya tipis-tipis, masuk, dapat fresh, nggak bosenin. Jadi emang sebagus itu. Untuk kedepannya gue sangat berharap karakter-karakternya tetap dibuat dengan baik. Jangan seperti episode 6, itu jelek banget karakternya. Series ini udah selesai syuting ya, jadi sebenarnya apa yang kita tonton itu emang udah selesai, nggak ada yang bisa diubah lagi sebenarnya. Tapi ya gue berharap semoga tidak ada karakter lain yang mengecewakan. Omega ini series yang santai, jadi nggak bisa juga berekspektasi yang gimana-gimana, punya cerita yang full konflik, punya pertarungan yang menggebu-gebu, tapi untuk karakter, nah itu tidak ada alasan untuk tidak ngebuat bagus. Salah satu nilai jual Omega di situ, jadi jangan sampai bagian ini malah jelek. Cerita harus bagus, nggak ada alasan. Ya itu harapan dari gua. Yaudah, segini aja video kali ini. Kita close aja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.